Selamat berjumpa kembali bersama saya Anang Cak Bro. Kita ada di podcast Kopi Nawa. Sambil minum kopi kita menalar wawasan. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang panas tapi penting terkait dengan kesejahteraan para buruh. Dan saya kehadiran orang yang luar biasa. Beliau juga orang yang memiliki banyak sekali kegiatan-kegiatan yang nanti kalau kita ekspos juga luar biasa. Seperti apa kira-kira yang akan kita perbincangkan terkait buruh dan kesejahteraan mereka? Ikuti saya di Kopi Nawa. Ya, masalah buruh dan kesejahteraan itu ada kaitannya dengan UMK. Dan tentu di Jawa Timur kita sudah tahu perbedaan-perbedaan antara Surabaya dan wilayah-wilayah lain yang mungkin dulu dikenal dengan ring 1, 2, dan sebagainya. Hari ini yang tertinggi adalah Surabaya, 4, sekian juta. Sementara di daerah yang terendah yaitu Situbondo ada 2, sekian juta. Dan ini tentu merupakan perbedaan yang sangat signifikan. Bagi kita kalau melihat angka ini, maka itu artinya adalah perbedaan yang perlu kita pertanyakan. Kenapa bisa kemudian ada penentuan-penentuan angka yang sangat mencolok? Nah, untuk itu sekarang di podcast Kopi Nawa ini saya sudah kedatangan seorang anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PKS. Betul. Bapak Dr. Puguh Wiji Pamungkas. Betul. Assalamualaikum. Salam, matur nuwun Pak Anang. Sehat ya, alhamdulillah sehat. Ya, kalau PKS ini selalu luar biasa gerakannya untuk masyarakat. Selalu melayani masyarakat. Kalau katanya beliau selalu berkhidmat untuk rakyat seperti itu ya. Insya Allah lah. Ya, sebelum kita membahas topik utama yang kita hari ini akan beri topik disparitas UMK Jawa Timur. Siapa yang diuntungkan? Nah, kita tentu akan menyampaikan bagaimana aturan di podcast Kopi Nawa. Seperti biasa kita akan ngobrol sambil minum kopi. Ya? Karena ini kita kopi sudah mana nih? Nah, ini kita sudah siapkan kopi yang berasal dari daerah pemilihan beliau yaitu Malang Raya, yaitu kopi Dampit. Wah, enak kopi ini berarti ya. Kita coba minum dulu ya, Dokter. Luar biasa, mantap. Ya, ini kopi yang sudah tidak asing lagi ya di lidah para pecinta kopi, yaitu kopi Robusta, unggulan dari Indonesia, bahkan sudah dikenal hingga dunia internasional ya. Sudah sangat familiar untuk kita semua pecinta kopi. Nah, sekarang sebelum kita bicara tentang lebih banyak lagi apa yang menarik dari bahasan kita ini, kita akan memperkenalkan dulu beliau ini. Beliau ini adalah sosok yang berhasil memadukan perannya sebagai dokter, pebisnis, pegiat sosial, dan juga politisi muda. Nah, beliau dikenal luas sebagai pendiri dan pemilik RSU Wajak Husada, sebuah rumah sakit yang terus berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas untuk masyarakat. Tidak hanya itu, beliau juga membangun jaringan apotik Wajak serta klinik Pratama Amiruddin yang kini tersebar di Malang Raya. Bagi beliau, kesehatan adalah hak semua orang dan visi inilah yang mendorong Dr. Puguh untuk terus berinovasi, menghadirkan layanan kesehatan yang merakyat dengan sentuhan kehangatan yang membedakan tempat beliau dengan yang lain. Tidak hanya berkarya di bidang kesehatan, Dr. Puguh juga memegang peran penting sebagai Ketua Nusantara Gilang Gemilang, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para pengusaha dan pegiat sosial di seluruh Indonesia. Melalui LSM ini, beliau terus mendorong gerakan gotong royong, saling menguatkan dan menghadirkan program-program pemberdayaan di berbagai daerah. Dan yang tidak kalah menarik, dedikasi beliau untuk masyarakat Malang Raya juga ditunjukkan lewat perannya sebagai anggota DPRD
Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029. Lewat jalur politik, beliau ingin membawa aspirasi rakyat, memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Oh ya, satu lagi yang mungkin belum banyak orang tahu, Dr. Pugu ini juga merupakan atau dipercaya sebagai koordinator wilayah Madura di Perkumpulan Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia Jawa Timur, yang menegaskan komitmen beliau dalam dunia medis, terutama rehabilitasi dan kesehatan komunikasi. Panjang sekali kurikulum vitae-nya dan pengalamannya ya, nggak capek gitu. Iya. Apa yang kemudian membuat Anda memiliki banyak sekali pengalaman, kemudian komunitas, visi yang besar seperti itu, Dok? Apa sih yang mendasarkan itu semua? Iya, Cak Anang. Sehat ya, Cak Anang ya? Ya, alhamdulillah. Kalau nggak sehat saya nggak usah khawatir karena ada dokter di sini. Ya, salah satu niatan mendalam ya dari meluasnya kiprah dan kontribusi, salah satunya saya pikir adalah kita ini kan memiliki paruh hidup yang tidak panjang. Kalau kata BPS itu angka harapan hidup manusia Indonesia itu rata-rata 76-77 tahun, maka kita juga kira-kira punya paruh kesempatan, paruh hidup waktu kesempatan untuk berbuat sesuatu di selama kehidupan kita ya di sepanjang waktu itu. Artinya ya yang saya pahami dari ajaran para guru saya harus terus berkontribusi menjadi orang yang bermanfaat bagi yang lainnya, dan salah satu cara saya pikir agar kita semakin meluas kontribusi ya dengan kita melibatkan diri kita dengan banyak hal, yang salah satunya sebagaimana tadi yang Cak Anang bacakan, kira-kira begitu. Ini kan kalau misalnya kita lihat jenengan ini kan secara garis besar kan mikirkan orang lain gitu. Nah, gitu kan, tidak semua orang memikirkan orang lain dan dirinya sendiri ya. Kan kadang-kadang dirinya sendiri suka terabaikan juga ya, Dok ya. Tentu itu kan butuh strategi supaya kemudian keluarga bisa memahami itu. Tidak hanya energi, tentu kan pasti juga mengeluarkan biaya dan lain sebagainya. Bagaimana menyampaikan ini kepada keluarga, Dok? Ya, saya pikir memiliki frekuensi yang sama di dalam sudut pandang berpikir itu menjadi salah satu kuncinya ya. Jadi saya juga melibatkan istri, anak-anak di setiap kegiatan saya. Jadi di kegiatan-kegiatan sosial mereka saya libatkan, di kegiatan-kegiatan keorganisasian juga saya libatkan, sehingga mereka mengerti apa yang sedang saya lakukan, apa yang sedang saya kerjakan, dan untuk apa itu semua yang saya lakukan, kira-kira begitu. Artinya chemistry-nya sudah terbangun ya, Dok? Jadi lebih kepada membangun grand why dan big why. Grand why dan big why. Kenapa saya harus melakukan harus seperti itu? Dan gitu, apa yang akan kita dapatkan dengan itu? Tentu seperti itu. Kira-kira begitu. Nah, karena beliau ini memikirkan orang lain, tentu kita juga tahu sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang membidangi kesejahteraan, salah satu yang dibahas seperti yang juga saya sampaikan tadi adalah tentang UMK, upah minimum kabupaten kota, yang hari ini memang, Dok, cukup jomplang ya. Berbeda jauh Surabaya dengan wilayah lain yang ada di Jawa Timur. Surabaya misalnya 4,9 juta, sementara seperti yang bilang tadi 2,3 juta ada di Situbondo. Kalau kita bicara hari ini dengan angka tersebut, mungkin orang bertanya-tanya apakah cukup ya untuk kita bisa hidup dengan gaya yang sekarang sudah serba mahal, serba harus, apalagi kalau kita bicara tentang kebutuhan primer kita sendiri sekarang sudah berubah. Kalau dulu cuman makan, sandang, pangan, papan. Sekarang ditambah pendidikan, ditambah lagi gadget, ditambah lagi healing, beli paketan itu kan juga ini. Nah, kalau jenengan sendiri sebagai anggota DPR di Provinsi Jawa Timur, apa sih yang menyebabkan kemudian kesenjangan ini terjadi, perbedaan antara Surabaya dengan kabupaten lain yang jomplang lah istilahnya seperti itu? Ya, saya pikir memang salah satu alat yang dipakai oleh pemerintah di dalam menentukan UMK ini kan
salah satunya kebutuhan hidup layak. Dan kalau kita melihat Jawa Timur ini memang tidak bisa dipisahkan antara pusat kota dengan daerah perifer. Yang ini pada akhirnya menimbulkan disparitas atau kesenjangan yang cukup lebar. Gapnya ini cukup lebar. Kalau kita berbicara Surabaya sebagai ibu kota provinsi dan daerah kabupaten kota di sekitar ring 1 atau ring 2-nya Surabaya, itu kita nggak ada isu terkait dengan hal tersebut. Tetapi kalau kita berbicara Jawa Timur yang daerah perifer, Situbondo tadi yang disebutkan, Situbondo, Banyuwangi, terus kemudian Trenggalek, Pacitan, daerah lingkar luarnya Jawa Timur, apalagi yang daerah pesisir selatan, ini memang terjadi disparitas yang sangat luar biasa. Nah, ini menurut saya memang dalam satu sisi cara pemerintah untuk membuat regulasi UMK dengan pendekatan kebutuhan hidup layak atau KHL itu ya memang seperti itu regulasinya, tetapi menurut saya ini harus dicarikan jalan keluar supaya juga kebijakan yang sudah dibuat atau alat yang dipakai untuk membuat kebijakan tadi itu dengan pendekatan KHL tadi itu bisa benar-benar menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Seperti yang tadi jenengan sampaikan itu. Hari ini tentu sudah tidak bisa disamakan dengan zaman 10-15 tahun yang lalu begitu. Karena polarisasi kebutuhan masyarakat ini terus berubah, terus terjadi begitu. Yang ini membutuhkan intervensi pemerintah di dalam hadirnya pemerintah di dalam membuat kebijakan gitu. Artinya sampai hari ini UMK ini masih menjadi salah satu cara atau solusi untuk bisa membuat buruh ini memiliki kepastian pendapatan sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang terjadi di sekitar kita ya. Iya, jadi kan salah satu cara paling gampang itu kan begitu ya. Jadi pemerintah membuat standar UMK yang dimana UMK ini pada akhirnya akan dijadikan sebagai acuan bagi seluruh aktivitas industri atau wirausaha ataupun apapun itu di daerah tersebut, sehingga jaminan kelayakan hidup bagi masyarakat itu bisa diukur begitu. Ya paling tidak kalau kita mengacu kepada pendekatan produk domestik bruto yang di dalamnya itu salah satu itemnya itu untuk mengukur pertumbuhan ekonomi itu kan konsumsi masyarakat, ya kan. Konsumsi masyarakat itu kan didapatkan ketika ya masyarakat ini memiliki kemampuan untuk membeli, mengkonsumsi barang dan jasa gitu. Kemampuan mereka untuk membeli barang dan jasa ini kan didapatkan ketika mereka memiliki kelayakan pengupahan, kelayakan pendapatan gitu. Kalau kita melihat angka di UMK dengan kecepatan harga yang terus naik, ini kan sebenarnya jomplang juga ya. Ya itu, makanya memang ini jadi salah satu tantangan ya bagi pemerintah, di mana KHL itu kan alat ukurnya kan kelayakan hidup. Mungkin potretnya itu kalau di daerah Surabaya dengan UMK 4,9 juta, memang secara kebutuhan kelayakan hidup mungkin sangat berbeda dengan di Situbondo, gitu kan. Yang dimana masyarakat mungkin di sana tidak seperti lifestyle-nya, behavior-nya tidak sama seperti orang Surabaya gitu. Karena tidak butuh pergi ke mall ya. Di sana kan nggak ada TP. Tidak ada tunjungan. Di beberapa daerah memang tidak ada mall seperti Surabaya yang memang menjamur ya. Kalau di Surabaya kita mau ke wilayah selatan, utara, tengah, semuanya ada mall dan bagus gitu. Kalau di daerah-daerah lain mungkin tapi menurut saya memang begini, Cak Anam. Salah satu tantangan pemerintah itu melakukan pemerataan. Jadi pemerataan ini saya pikir isu yang sangat penting sekali. Agar apa? Agar disparitas ini tidak lebar gitu. Jadi semakin kecil. Kita sedikit menukik ke daerah dapilnya jenengan, Malang Raya, Malang Kabupaten, Malang Kota, kemudian Kota Batu ya, seperti itu. Di sini ditulis angkanya untuk UMK di sana 3.553.553.530 rupiah. Kalau di ini kabupaten, kalau di kota malah lebih turun 3.507.693.000. Kota Malang, Kota Batu malah
3.360.466. Ada perbedaan 100 sampai 200. Lebih tinggi kabupaten ya? Lebih tinggi kabupaten. Betul, lebih tinggi kabupaten. Kalau dengan angka seperti itu memang cukup ya hidup di Malang dengan pendapatan atau UMK 3.500.000. Ya, saya pikir tadi itu ya, kita kembali lagi kepada instrumen alat ukur KHL tadi itu. Dan kalau kita kembali kepada apa ya, misalkan teori kebutuhan Maslow misalkan, itu kan ya sebenarnya cukup tidak cukup itu kan kembali kepada orangnya begitu. Tetapi menurut saya sekarang ini kan pemerintah selain apa namanya menentukan UMK tadi itu, program-program yang digelontorkan pemerintah ini kan juga sangat banyak ya menurut saya. Misalkan untuk mereka yang masuk di desil 1 sampai 3 itu kan sekarang mulai dari orang hamil, kemudian bayi, kemudian dia masuk sekolah SD, masuk SMP, SMA, bahkan sampai kuliah itu kan ada supporting sistem anggarannya. Ya mulai dari yang kita sebut dengan apa namanya gizi untuk ibu hamil, lalu kemudian ada PIP untuk anak-anak SD, PIP untuk anak-anak SMP, SMA, bahkan KIP untuk anak-anak kuliah. Semuanya dijamin. Termasuk kalau kita apa namanya di keluarga yang mereka memang masuk di desil 1-3 itu kan ada PKH, program keluarga harapan. Ada kemudian bantuan modal ya kan dengan apa namanya kredit usaha mikro dan seterusnya itu. Saya pikir di satu aspek memang supporting pemerintah itu sekarang banyak ya, banyak begitu. Ini kan menjadi penggenap dari mungkin yang sekarang orang melihat UMK ini apa cukup begitu. Tetapi dari satu aspek kebutuhan yang lain, misalkan kayak sekolah, sandang, kemudian apa namanya kebutuhan primer mereka itu kan sudah dicukupi. Kalau bicara tentang makan kan mungkin ya, saya melihat masih bisa lah, worth it lah di angka 3, tapi ketika kemudian bicara sekolah, kemudian bicara sakit, itu kan menjadi something yang kemudian wah saya mau dapat dari mana nih ya kalau dengan makanya yang di dalam program pemerintah itu bagi mereka yang ini kan ada BPJS PBI, baik PBI yang di cover APBN, APBD Prof ataupun APBD Kabupaten Kota itu kan sudah menghilangkan. Tetapi memang ya ini sekali lagi menjadi tantangan ya menurut saya, database yang valid siapa orang yang berhak menerima dan tidak menerima ini kan sekarang menjadi isu. Dengan dialihkannya DTKS jadi DTSEN itu, ini sangat menjadi isu yang sangat krusial begitu. Jadi sebenarnya kalau apa namanya bantuan pemerintah itu sesuai dengan mereka yang seharusnya mendapatkan, berarti kan mulai kesehatan sudah dijamin, pendidikan sudah dijamin, nanti dia sebagai buruh katakanlah kemudian sudah di cover dengan UMK tadi itu. Ya itu kan selalunya angka yang diputuskan ya, di atas kertas yang kemudian ditandatangani oleh kepala daerah. Tapi pada kenyataannya kan di lapangan kadang ada beberapa yang kemudian tidak bisa seperti itu. Itu di Malang Raya sendiri ada nggak kemudian buruh-buruh yang kemudian melaporkan bahwa perusahaannya tidak bisa membayar sesuai UMK gitu? Saya kalau data persis ada nggak yang melaporkan kurang paham ya. Tetapi saya pikir ruang terjadinya itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena kita tahu juga hari ini pertumbuhan ekonomi kan decline ya. Jadi menurun ya. Meskipun pemerintah sedang memproyeksi 8% pertumbuhan ekonomi. Jawa Timur 4,9, kalau tidak salah sudah mau menyentuh di angka 5%. Lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi tadi itu secara makro iklim ekonomi hari ini sedang decline. Tidak baik-baik saja. Dan kita tahu persis kalau situasi ekonomi dan industri ini melemah, ini kan rentetannya kepada jaminan terhadap buruh tadi itu begitu. Kan alternatifnya sekarang kalau mereka nggak kuat beroperasi, satu efisiensi, yang kedua PHK. Yang ketiga tutup mereka. Kan datanya Disnaker Transjatim kan per Februari kemarin sudah ada 8.000-an yang PHK. Dan trennya ke depan semakin banyak. Makanya saya sangat sepakat statementnya Menteri Keuangan beberapa waktu yang lalu ketika dia menyampaikan kondisi ekonomi global dan nasional harus ada deregulasi. Ya, di mana deregulasi itu misalkan
salah satu penyebab pintu masuk melemahnya industri dalam negeri itu kan karena ada Permendak 8 2024 tentang diperbolehkannya impor tekstil dan segala macam dari luar negeri dan tidak ada batasan kuota. Ini kan repot, ya kan? Sekarang kita coba lihat di mall, produknya Cina merajai, harga murah, bagus, trendy. Kok tekstil kita berat, Pak? Nah itu kan otomatis kalau produk-produknya industri dalam negeri tidak terserap oleh pasar, mereka mau hidup dari mana? Mau menggaji karyawan dari mana? Kan begitu. Jadi kembali ke UMK tadi, akhirnya ini juga sangat tergantung dari kebijakan pemerintah. Sangat. Kemudian bagaimana perusahaan-perusahaan itu bisa hidup dan memberikan gaji kepada. Betul. Ya. Dengan adanya UMK ini sendiri, tentu kalau misalnya disparitas ini terus berjalan, kira-kira siapa yang diuntungkan dengan aturan ini? Ya, secara naluriah. Orang-orang industri ini, para pengusaha ini, tentu dia akan, jadi gini, konsepnya para pengusaha itu kan dia beroperasi pada skala terendah-rendahnya, tetapi dia menghasilkan sesuatu hukum ekonomi ya, itu kan dengan hukum modal ekonomi yang paling kecil, tapi bisa menghasilkan. Itu hukum ekonomi. Maka ketika terjadi disparitas UMK, kesenjangan UMK ini, tentu teman-teman industri akan mencari di mana yang biayanya bisa paling rendah begitu. Apalagi di situasi ekonomi yang tidak bersahabat sekarang. Ya. Nah, menurut saya ini tantangan pemerintah supaya menghadirkan pola kebijakan yang lebih adaptif kepada semua. Jadi win-win solutionnya harus dicari. Kira-kira seperti apa, Dok? Menurut saya. Kalau paling mungkin lah supaya kemudian paling mungkin itu menurut saya ada clustering ya. Ada clustering zona di Jawa Timur itu. Ini daerah industri, ini daerah agraris, ini daerah ini. Bukannya itu sudah lama sekali menjadi perbincangan, termasuk kemudian kita berbicara tentang membangun sekolah disesuaikan dengan kemampuan atau sumber daya alam yang ada, bagaimana misalnya daerah pantai itu dibangun sekolah yang ada kaitannya dengan ikan, nelayan, pengolahan laut dan lain sebagainya. Berarti sampai hari ini belum. Ya, itu hanya sebatas wacana. Itu tantangan pemerintah. Ya. Jadi pemerintah ini kan mengetahui problem di masyarakat, grab data di masyarakat. Tetapi tantangannya memang implementasi tadi itu, mewujudkan itu. Dan itu adalah tugas dari anggota dewan karena ini menyangkut politik anggaran. Iya. Kalau sudah politik anggaran, ya berarti ya fraksi mana yang terkuat, ya itu yang bisa berjuang. Kalau tidak, ya kita harus mengikuti hukum alam. Betul. Jadi siapa yang kuat dia ini jadi tantangan kita. Ya betul. Nah, kalau bicara tentang kemudian kembali ke UMK ya, Dok ya, berarti ini ada unsur keadilan sosial yang timpang kemudian terjadi disparitas seperti ini karena tadi dikatakan misalnya kemudian karena kayak misalnya kita Jawa Timur sama Jawa Tengah, banyak industri yang lari ke Jawa Tengah karena di sana UMK-nya murah misalnya. Nah, sementara di Jawa Timur kan besar 4, di situ paling 2, 3 dan itu dibangun di situ, dijualnya di Surabaya. Nah, ketimpangan seperti ini seperti apa supaya kemudian keadilan sosialnya bisa terwujud kan? Sebenarnya kalau tadi dibilang ini punya potensi ini punya potensi ini, kalau misalnya bisa dikombine kayak model yang ini menyangga yang ini, yang satu menyangga yang lain sehingga harganya bisa lebih murah. Ya itu, menurut saya memang intervensi pemerintah itu tidak komprehensif ya. Belum mampu menjawab situasi lapangan yang terjadi hari ini. Itu berbeda dengan di beberapa negara maju di luar negeri itu kan, kalau kita berbicara UMKM itu misalkan, mereka ini dari hulu ke hilir. Ya. Jadi ada satu space UMKM itu yang dia didorong untuk memproduksi piranti A gitu. Nah, piranti A ini ada yang membeli langsung di aspek industri yang lain. Jadi mereka ini satu mata rantai. Dan pemerintah hadir di situ memberikan kepastian hukum, memberikan keberpihakan regulasi, termasuk subsidi anggaran. Subsidi anggaran maksudnya? Betul, subsidi anggaran bagi mereka yang berproduksi itu, sehingga mereka ini bisa menjual barang mereka ini dengan harga yang sangat murah banget gitu. Oh. Makanya saya tadi sebut harus ada deregulasi.
Karena itu sangat penting sekali. Ya kalau bicara regulasi kan berarti harusnya jenengan sebagai wakil rakyat yang ada di DPR yang memiliki hak untuk membuat aturan atau undang-undang kan harus ada intervensi. Betul. Bisa dilakukan. Ya, suara-suara itu sudah disampaikan ya. Misalkan terkait dengan kemudahan perizinan. Itu kan kita sampaikan ini, ada aspirasi dari banyak masyarakat, hampir ke setiap kesempatan itu ada ngurus ini lama, ngurus itu lama dan segala macam. Nah, ini sudah kita sampaikan. Cuman kan kembali lagi kepada goodwill politiknya. SDM dari kan gini Pak, di trias politika itu kan yang punya kuasa untuk eksekusi kebijakan dan kuasa pengguna anggaran itu kan di eksekutif. Kita ini kan yang paling banter kan ya teriak-teriak aja. Mendesak, meminta, mendorong dan berharap. Terus apa? Enggak ya, jadi ya mau apa lagi, emang seperti itu ininya ya. Apalagi kalau misalnya kita berbicara anggaran, seperti yang jenengan tadi itu sebenarnya bagus, tapi ketika kemudian digodok di Banggar, digodok di paripurna, kepentingan fraksi masing-masing yang ya bermacam-macam, ini agak sulit juga ya Jadi memang kalau menurut saya ya, salah satu isu penting itu memang kemampuan kemampuan anggaran kita. Saya yakin kalau kita ini memiliki kemampuan fiskal yang bagus, itu akan ada banyak sekali inovasi dan kreasi yang bisa dilakukan. Masalahnya kita ini kan hampir 60-70% itu masih tergantung kepada transfer pusat gitu. Apalagi kalau kita berbicara kabupaten kota, itu bahkan hampir menyentuh 75%. Itu mengandalkan dari dana pusat, transfer dana pusat. Sehingga ini kan kalau kita berbicara kemandirian fiskal, berat Pak. Orang kalau tergantung, karena kalau kita berbicara transfer dana pusat, itu kan rata-rata sudah inmak. Udah nggak boleh dipakai apa-apa kecuali untuk itu. Untuk itu, karena sudah ada nomenklaturnya dan tidak boleh. Kalau melanggar bisa dipanggil KPK. Tapi anggaran yang didapatkan oleh pusat itu kan berasal dari daerah, dari kabupaten, terutama mau PKB, mau cukai, mau pajak pertanian atau BBM. Makanya kan tapi kenapa kembalinya kok seperti kadang kan boleh aja ada orang tanya ini otonominya otonomi banci kan gitu. Iya. Otonomi. Kita minum lagi kopi Malang yang kopi Dampit yang luar biasa supaya agak sedikit menurun. Karena kalau misalnya kita melihat ekonomi Jawa Timur hari ini kan termasuk tertinggi di Jawa. Triwulan 2 2024 tumbuh 4,98%, naik dari 4,81% di triwulan 1. Bahkan konon itu lebih tinggi dari nasional. Jawa Timur ya? Triwulan kedua. Tapi pertumbuhan ini kok belum dirasakan ya? Nah itu. Rasa-merasa itu kan memang... Wah, kalau rasa kemudian dikembalikan kepada diri pribadi-pribadi ya pasti berbeda ya. Tapi kan ini bicara tentang kesejahteraan. Iya betul. Yang kemudian pada implementasi orang bekerja larinya ke UMK. Kita sudah sepakat tadi bahwa UMK ini juga tergantung dari bagaimana pemerintah memberikan regulasi kepada industri atau perusahaan. Kemudian juga pajak tadi jenengan sempat menyebut nih pajak ini harus Menteri Keuangan tadi menyebutkan ini perlu ada kan repot Pak. Misalkan begini, pemerintah itu sekarang lagi butuh banyak duit untuk support berbagai macam program yang ada. Nah duitnya dari mana? Terbesarnya kan mereka dari teks. Nah siapa yang bisa dikenai teks? Industri kan, pengusaha dan segala macam. Sehingga tadi itu teksnya untuk industri, untuk pengusaha yang sekarang ini berada pada situasi ekonomi yang decline, justru malah digedein begitu. Nah ini yang menurut saya nggak tepat. Gitu. Nggak tepat ya. Contoh lagi misalkan, hari ini kalau kita berbicara tentang iklim industri pariwisata, perhotelan, ini kan lagi sangat luar biasa gonjang ganjing setelah adanya penghematan Inpres nomor 1 2025 itu yang tidak boleh. Adanya efisiensi, nggak boleh rapat di hotel, nggak boleh perjalanan dinas ini segala macam. Itu berat Pak hotel. Fixed cost mereka itu tetap jalan.
fixed cost harian bulanan mereka untuk membiayai gaji karyawan, untuk operasional itu tetap. Berarti kebijakan pemerintah ini kayak dua mata pisau ya? Iya. Yang satu membunuh, tinggal lihat ini membunuh yang mana nih? Maksudnya mau kena yang mana nih? Seperti itu ya, Dok ya. Makanya menurut saya deregulasi itu sangat penting sekali. Jadi ini agar supaya memberikan ruang gerak bagi industri supaya bertumbuh. Jadi kalau misalkan kayak tadi dalam konteks perhotelan dan pariwisata, teman-teman PHR itu kalau diberikan ruang tumbuh, pariwisata tumbuh, otomatis kan mereka merekrut lagi karyawan, otomatis mereka kan bisa menggaji sesuai dengan UMK. Kalau seperti itu ekonomi akan terus berputar gitu. Usulan dokter supaya kemudian ini bisa balik lagi hotel-hotel dan pariwisata ini jalan seperti dulu berarti deregulasi. Tentu menurut saya deregulasi itu kan ya nggak serta-merta deregulasi ya, mungkin perlu disupervisi, ditelaah dan sebagainya. Ya. Ini kembali lagi rentetannya ke tadi itu Pak, ya, UMK. Jadi ini sangat penting sekali. Saya jadi agak bingung juga bagaimana caranya kemudian bisa berubah sementara pusat punya program banyak ya, tapi di satu sisi membunuh beberapa potensi tenaga kerja seperti tadi wisata, hotel, banyak orang-orang, kemudian juga banyak pabrik-pabrik yang jenengan kan punya komunitas dan jaringan yang banyak lah, tentu banyak ya cerita-cerita dari mereka. Sekarang ini seperti apa, Dok, ceritanya? Sama, mereka ini pada menahan. Salah satu alat ukur selain konsumsi rumah tangga dalam PDB itu kan ada investasi. Orang mau berinvestasi pikir-pikir sekarang, Pak. Jadi di tengah-tengah ketidakpastian, market juga bergeser-bergeser terus, bahan baku semakin mahal, belum lagi perizinan yang susah, teksnya juga luar biasa. Mereka menahan akhirnya begitu. Padahal kalau semakin orang banyak investasi di Jawa Timur, katakanlah, ini kan semakin bertumbuh. Rekrutmen tenaga kerja semakin banyak. Bahan baku, gairah ekonomi semakin luar biasa, dan saya pikir itu lulusan sekolah juga bisa terserap ya. Pengangguran semakin sedikit, kan begitu. Jadi makanya saya sebut ini efek mata rantai. Kembali ke UMK yang kemudian disparitasnya juga sangat tinggi antara Surabaya dengan daerah lain ya, seperti anggaplah Situbondo dengan 2, sekian. Itu kan artinya ada dampak nyata ke buruh dan keluarga. Nah, kalau jenengan melihat ya, apa yang kemudian terjadi kalau misalnya ini masih tetap seperti itu cara kebijakannya, terutama ke UMK yang rendah gitu. Yang rendah ya. Iya, makanya ini juga repot ya. Ketika hal ini terjadi terus-menerus. Makanya saya sepakat ketika pemerintah itu membuat program-program yang supporting kepada buruh, misalkan dengan adanya BPJS, kemudian ada BLT, ada anaknya yang sudah waktunya kuliah, ada program KIP, dan BPJS-nya bisa digratiskan, BPJS tenaga kerjanya digratiskan. Ini kan sebagai salah satu supporting. Paling tidak di aspek kesehatan, pendidikan, mereka sudah selesai begitu dengan program pemerintah itu. Kalau programnya nyampe ke sana. Nah itu makanya. Kalau yang nggak nyampe, kan otomatis mereka, misalnya saya bukan orang Surabaya katakan seperti itu. Ketika saya berada di daerah yang jauh dan tidak bisa memberikan tidak bisa mensejahterakan keluarga, pasti mau tidak mau moving ya. Betul, yaitu bergerak. Salah satu ancamannya di situ. Orang kan secara naluriah akan mencari di mana dia bisa hidup, survive. Kalau bayangan dia survive itu harus dia urban ke kota-kota besar ya, yaitu konsekuensinya. Makanya kan data BPS itu kan separuh lebih penduduk itu tinggal di kota. Iya itu. Di kota. Makanya kalau programnya Pak pemerintah itu berhasil itu Pak, MBG dengan adanya SPPG, lalu Koperasi Merah Putih, yang ide besarnya itu adalah menggerakkan ekonomi desa, ya itu mungkin ya bisa ya. Kok mungkin Pak? Ya kan namanya nggak yakin seperti itu. Namanya kan ini program trial, menurut saya kan belum teruji. Iya, try and trial. Aduh, ampun. Ya
artinya orang kemudian harus mau tidak mau mencari solusi sendiri ya. Mau misalnya, wah di Surabaya ini besar ya, maka saya pindah ke sana. Sampai di sini saingannya banyak. Nunggu-nunggu gitu, ngekos dulu, kalau nggak kuat ngekos tidur masjid. Nah untuk jenengan sendiri sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur kebetulan Komisi E bidang kesejahteraan ya, dan di sini termasuk juga masalah UMK. Nah sejauh mana nih DPR Jawa Timur dalam pengawasan implementasi UMK ini sendiri bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur? Ya tentu secara rutin kita berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, memastikan apa yang sudah menjadi kesepakatan produk hukum itu benar-benar terrealisasi dengan presisi di tengah-tengah masyarakat ya. Salah satunya terkait dengan UMK tadi itu. Jadi kita juga apresiasi sih, Disnaker Trans Jatim ini kan punya dashboard aduan masyarakat yang mereka merasa dirugikan dan sebagainya, dan mereka memfasilitasi mana-mana yang menjadi aduan dan apa yang harus dipecahkan permasalahan itu terkait dengan upah minimum kabupaten kota itu. Jadi ya di situ kita koordinasi terus, kita bersinergi terus, kita berkomunikasi terus, berkoordinasi supaya apa yang menjadi haknya masyarakat dalam hal ini buruh untuk menerima sesuai dengan UMK-nya itu benar-benar bisa direalisasikan. Direalisasikan ya. Ini untuk UMK-nya saja memang harus butuh pengawasan yang ketat dan serius ya, supaya buruh ini benar-benar bisa mendapatkan haknya. Karena seperti ke dalam kenyataan kan ya banyak juga yang tidak terbayarkan secara UMK gitu kan, seperti itu. Nah, menurut catatan atau data Disnaker Trans Jatim ini sepanjang 2024 ini ada 8.394 pekerja di 21 kabupaten kota yang mengalami PHK. Ya, 8.000-an. Dan pengangguran terbuka Jawa Timur per Agustus 2024 ini masih 4,2% atau sekitar 642.000 orang. Nah, kayak ini kan membuktikan kalau perlindungan buruh ini belum maksimal. Kalau menurut jenengan seperti itu kondisinya? Ya, seperti demikian memang. Jadi memang luar biasa memang ini permasalahannya itu. Jadi makanya saya bilang ini jadi satu mata rantai tadi itu Pak. Yang pemerintah harus mencari solusi ya menurut saya. Situasinya memang ada industri itu yang hari ini sangat berat untuk melakukan proses aktivitas produksinya karena tekanan global, nasional, dan situasi ekonomi yang tidak mungkin. Sehingga salah satu cara mereka adalah PHK. Nah, kalau terjadi PHK itu kan masalahnya itu malah pelik begitu. Ini bisa menimbulkan masalah sosial baru. Makanya menurut saya tadi itu benar-benar harus pemerintah hadir memberikan jaminan kepada industri dengan adanya jaminan kepastian pasar dan sebagainya. Agar situasi industri ini bisa tetap bertumbuh gitu. Jadi 4,9% pertumbuhan ekonomi itu benar-benar bisa dirasakan. Bentuknya apa sih? Bukan hanya sekedar karena setelah distimulus bantuan lalu ekonomi bertumbuh, tidak seperti itu. Yang kita inginkan kan pertumbuhan itu bukan karena bantuan. Ya, tapi kemandirian. Tetapi memang industrinya yang bertumbuh begitu. Karena sustainability-nya kan yang diharapkan dari situ. Nah, ini menurut saya yang harus segera dipecahkan begitu. Kita punya banyak program ya, Dok ya. Seperti yang jenengan sampaikan, banyak sebenarnya anggaran-anggaran untuk bantuan-bantuan. Selama ini efektif nggak sampai ke masyarakat atau malah bocor? Ya, saya pikir senyampang ini cukup mengena kepada masyarakat karena kita tahu berdasarkan laporan itu kan setelah transformasi dari DTKS ke DTSEN itu kan lebih presisi tuh penerimanya. Jadi yang mereka by name by address-nya jalan. Lebih jalan. Jadi yang memang layak menerima, dia menerima, yang tidak layak itu berarti mereka sudah punya kemampuan ekonomi yang scale up ya. Makanya kemarin saya juga apresiasi tuh Kementerian Sosial melakukan graduasi. Untuk mereka yang penerima program Keluarga Harapan itu. Jadi mereka yang sudah menerima sekian tahun di wisuda karena mereka sudah naik kelas ekonominya. Itu saya pikir perlu. Dan itu butuh kejujuran, Dok. Betul. Makanya
petugas TKSK yang di lapangan itu, di setiap kecamatan itu kan datanya harus valid. Iya. Ya kan? Kan masalahnya di situ, Dok. Siapa yang dapat, ringnya siapa, kan kadang-kadang begitu. Kadang-kadang juga kepentingan politik juga besar, Dok, di situ. Iya. Tapi kita kalau bicara kepentingan politik, tentu Komisi E, DPRD Jatim punya kepentingan politik yang besar untuk bisa menekan disparitas ini. Minimal membuat mereka ya tidak jauh-jauh dari angka sejahtera lah. Apa yang dilakukan oleh Komisi E selama ini, Dok. Makanya kita mendorong supaya juga di kabupaten kota itu ekonominya bertumbuh positif. Itu juga sangat penting menurut saya. Kemandirian fiskal itu menjadi salah satu kunci utama menurut saya. Kalau kabupaten kota ini secara kemandirian fiskal itu bagus, positif, iklim ekonominya bertumbuh positif, maka secara otomatis ya kebutuhan hidup layaknya itu kan pasti akan naik. Nah, kalau sudah naik berarti indikator-indikator yang digunakan untuk menentukan UMK itu pasti juga akan naik gitu. Nah, ini yang harus kita dorong begitu. Kenapa sih kok Kabupaten Malang itu berbeda sangat signifikan dengan Kabupaten Situbondo misalnya? Padahal kan juga sama-sama basisnya adalah pertanian. Perkebunan, kan begitu. Ada apa namanya? Mungkin industri juga nggak terlalu banyak, tapi kenapa beda? Nah, itu kan yang perlu diurai menurut saya begitu. Termasuk juga menurut saya agar tidak terjadi ketimpangan yang semakin tajam, pemerintah ini perlu benar-benar konsisten dengan gagasan mappingnya tadi itu. Gagasan mapping daerah tadi itu. Dan tidak hanya sekedar mapping begitu. Jadi kalau misalkan ditentukan daerah tapal kuda itu adalah basis tertentu dari produk tertentu atau jasa tertentu, ayo hadir di sana pemerintah. Apa yang diberikan digelontorkan di situ, termasuk mengarahkan program-program dari pemerintahan pusat. Gitu loh maksud saya. Jadi misalkan kayak kita sepakat sekarang jalan lintas selatan itu harus dibagusin, karena di situ nanti akan menjadi anchor pertumbuhan ekonomi Jawa Timur Selatan. Nah, berarti fokus pembangunan di situ harus benar-benar dikawal. Infrastruktur dulu ya. Infrastruktur. Kalau kita berbicara pertumbuhan ekonomi kan salah satu itemnya infrastruktur. Misalkan jalan penghubung antara pusat kota Malang dengan daerah pantai selatan, atau di daerah kalau wilayah bagian barat ya Pacitan, Trenggalek dengan pusat kota di situ di Madiun misalkan, atau di Ponorogo atau di mana. Nah, itu penting menurut saya. Dengan Kediri misalkan yang sudah ada bandaranya, ya dengan pusat-pusat kota besar itu. Berarti infrastruktur guritanya itu tersambung ya? Gurita infrastrukturnya tersambung, dan itu kan butuh keberpihakan pemerintah. Kan dia yang mengerti tuh mappingnya di mana ini, mau ada program turun apa dari pemerintah pusat, bentuknya apa. Nah, itu disesuaikan dengan mapping daerah, klaster daerah tadi itu, supaya fokus. Artinya bahwa pemerintah jangan hanya berpangku tangan menyerahkan ke pasar. Betul. Itu yang saya sebut tadi itu salah satu kuncinya untuk menumbuhkan ekonomi di daerah-daerah itu adalah dengan itu. Saya yakin kalau misalkan kayak di di Situbondo itu ada jalan yang misalkan jalan tol sampai sana, atau ada akses yang jalannya infrastrukturnya bagus. Lalu di sana dibangun pusat keunggulan begitu. Itu pasti akan bertumbuh ekonomi. Padahal di situ lautnya pantainya sangat panjang, dan penghasilan dari laut juga bagus sebenarnya. Cuman ini yang belum diekspor lebih bagus. Mungkin karena infrastrukturnya, bagi pengusaha kan berpikirnya ya cost produksi termasuk transportasi kan juga harus dihitung untuk kemudian ini ya, Dok. Makanya kalau ada infrastruktur yang memadai, itu kan para investor tidak akan jadi isu, Pak. Termasuk SDM juga, Dok. Termasuk SDM. Kalau kita berbicara Jawa Timur itu kan misalkan pertanian, peternakan itu kan jadi hal yang utama. Kenapa Jawa Timur tidak punya lokal-lokal kabupaten kota yang itu menjadi produk unggulan peternakan? Ikonnya ya. Misalkan pusat penggemukan sapi dari mana, kabupaten mana. Itu kan menurut saya penting. Jadi kita sepakat bahwa UMK itu tidak bisa berdiri sendiri, sangat linear juga dengan urusan kebijakan, kemudian kemudahan untuk industri bisa ada dan hadir serta mau terbangun di situ.
termasuk juga kemudian ini berpengaruh terhadap harga-harga yang ketika kemudian harganya itu terjangkau, perusahaan-perusahaan juga memiliki keuntungan besar, UMK ini bisa bagus ya buat mereka meskipun ada disparitas gitu seperti itu. Pasti akan otomatis itu Pak, naik Pak. Pasti akan bertumbuh. Kalau kita melihat Situbondo, UMK-nya Situbondo di 5-10 tahun yang lalu kan nggak 2,3 juta. Itu kan seiring pertumbuhan ekonominya. Jadi menurut saya semakin kabupaten kota itu memiliki kemapanan fiskal, mereka juga pasti akan semakin tinggi UMK-nya. Baik, Dok, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan ya terkait UMK, juga termasuk kepada anak-anak muda yang akan menjadi ya pekerja-pekerja untuk mensejahterakan diri dan keluarganya ini seperti apa, Dok? Ya, saya pikir memang menentukan UMK ini harus ada dialog yang komprehensif ya antara semua stakeholders, baik pemerintah, terus kemudian organisasi-organisasi yang merepresentasikan baik itu pengusaha ataupun buruh ya. Ini harus ada diskusi yang komprehensif, duduk bersama dan benar-benar ini menjadi kesepahaman bersama bahwa ini tuh bukan masalah siapa yang untung dan dirugikan, tetapi ini menjadi kepentingan bersama. Kalau kemudian industri itu bertumbuh terus positif, investasi bertumbuh positif, tentu ini akan memberikan ruang lapangan pekerjaan yang lebih luas. Kemampuan memberikan gaji dari perusahaan atau industri akan semakin tinggi dan semakin besar. Kalau sudah seperti itu, yang diuntungkan juga pasti akan masyarakat, para buruh. Jadi saling terkait begitu. Nah, ini menurut saya perlu pemerintah itu menjadi orang di tengah yang bisa menjadi engager bagi semuanya. Menjadi engager bagi semuanya, menjadi perekat bagi semuanya untuk membuat kebijakan yang benar-benar menguntungkan bagi semuanya, tidak hanya menguntungkan dalam tanda kutip bagi perusahaan atau industri ataupun sebaliknya begitu. Nah, yang terpenting juga menurut saya hari ini di tengah-tengah disruption ya, anak-anak muda yang hari ini kita tahu 1 di antara 4 penduduk Indonesia bahkan mungkin Jawa Timur itu adalah anak-anak muda. Kita berada di era bonus demografi. Satu kata yang sangat penting itu mereka harus lahir tumbuh menjadi generasi yang punya kapasitas dan kompetensi. Itu saya pikir sangat penting sekali karena kita ini tidak tahu ya nanti ke depan ini apa yang terjadi dan bagaimana situasinya. Tetapi menurut saya bagi mereka anak-anak muda yang punya kapasitas dan kompetensi, punya keunggulan secara pribadi, maka mereka akan menjadi orang yang senantiasa relevan. Apapun perubahannya yang terjadi, dan itu menjadi tantangan bagi kita. Membangun anak-anak muda menjadi startup, pengusaha-pengusaha tangguh, mandiri dan mampu menciptakan tenaga kerja. Karena resource-nya sekarang ada, Pak. Gitu ya. Resource-nya sekarang ada. Kemajuan teknologi, keterbukaan informasi ini membuka ruang kontribusi dan peran yang sangat terbuka bagi siapa saja untuk berdikari, untuk untuk dia bisa scale up secara keekonomian dan sebagainya. Tidak hanya ngeling di lokal, tapi bisa juga di tingkat nasional bahkan global atau internasional. Dok, terima kasih banyak sudah hadir, luar biasa. Ini perbincangan bagi saya yang mencerdaskan. Kalau kita bicara sama orang cerdas tuh enak ya. Jadi semuanya bisa dapat, ada gitu. Dan terang benderang lah buat kita. Kopinya juga luar biasa. Ini kita juga ingin memberikan yang terbaik. Enak banget nih kopinya. Kopi Dampit. Jadi ngobrol. Ini Arabica ya? Arabica dari Malang. Jadi ini luar biasa, kita sudah ngobrol sambil minum kopi dan sekali lagi sukses terus. Terima kasih Cak Nan untuk berpikir dan memberi solusi untuk banyak orang, apalagi sebagai wakil rakyat di Malang Raya. Orang yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Malang Raya karena beliau ini luar biasa. Ya, kayaknya saya harus segera akhiri podcast Kopi Nawa di kesempatan kali ini. Bersama dengan orang yang luar biasa, orang yang memiliki jaringan yang sangat global, Dr. Puguh Wiji Pamungkas. Kita ketemu lagi di Kopi Nawa mendatang. Sampai jumpa lagi.